Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Saputra Nugraha Akbar dengan NIM nomor induk mahasiswa 122490032. Saya berasal dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di video ini saya akan menjelaskan pada bagian pertama adalah review tutorial 1 yang namanya Getting Started. Saya akan menjelaskan dasar-dasar penggunaan review, pengenalan antarmuka pengguna, pembuatan diagram blok dasar, dan pengenalan elemen-elemen dasar dalam lingkungan review seperti kontrol dan indikator. Bagian kedua adalah review tutorial 2. The flow menjelaskan konsep aliran data dalam review ini akan mencakup bagaimana data mengalir melalui diagram blok dan cara mengelola aliran data. Selanjutnya adalah bagian review tutorial 3 adalah parallel processing, membahas penggunaan review untuk memproses paralel. Ini melibatkan pembuatan dan pengolahan multiple threads atau penggunaan konsep-konsep seperti parallel loop, while loop, dan for loop. Bagian fundamental of review for PRC episode 1 adalah bagian dari rangkaian tutorial yang dirancang khusus untuk tim First Robotic Competition FRC. Tutorial ini akan memperkenalkan dasar-dasar review dengan fokus pada penggunaan dalam konteks FRC. Ini bisa mencakup pembahasan tentang cara menggunakan review untuk mengendalikan robot, memproses sensor data, dan strategi pengembangan perangkat lunak. Bagian review tutorial 1 Getting Started. Saya akan menjelaskan apa itu review. Review adalah singkatan dari Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Ini adalah lingkungan pengembangan perangkat lunak yang kuat dan fleksibel yang digunakan untuk membangun aplikasi pengukuran, pengendalian, dan pengujian yang kompleks. Review dikembangkan oleh National Instrument dan merupakan salah satu platform pemrograman virtual yang paling populer di dunia, terutama dalam bidang teknik, ilmu pengetahuan, dan industri otomasi. Dengan review, pengguna dapat membuat program dengan membangun diagram blok visual yang mempresentasikan logika operasional mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk membangun aplikasi dengan cepat dan mudah, serta memfasilitasi integrasi dengan perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Pertama, buka aplikasi review. Seperti yang terlihat di layar adalah tampilan awal review yang terdapat. Di kiri terdapat Create Project dan di kanan adalah Open Existing. Create Project fungsinya untuk membuat project review. Di dalamnya terdapat Blink Project, Blink VI, Blink Project, Blink VR, Simple Stage Machine, Channel Message Handler, Queued Message Handler, Actor Framework, Vignette Measure, Continue Measure and Logging, Feedback Evaporative Color, Instrument Driver Project, Continuous Measure and Logging Nidex Max, Finite Measure Nidex Max. Dan Open Existing fungsinya untuk membuka file project review yang sudah dibuat sebelumnya. Di bagian Create Project, kita pilih bagian Blank VI
Apa itu Blend VI? Blend VI adalah virtual instrument, sebuah template kertas kerja kosong yang belum diisi dengan logika atau kode apapun. Atau juga bisa dipilih blank project, bisa sebut project yang baru atau belum diisi dengan konten atau modul tertentu. Terlihat di layar terdapat kertas kosong yang pertama adalah front panel. Yang pertama adalah front panel, yang kedua adalah block diagram. Bagian front panel adalah layaran antarmuka pengguna Live View. Di bagian itu kita melakukan monitoring kontrol input, indikator output yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan program yang dijalankan. Di bagian front panel terdapat toolbar menu, yang mana ada toolbar run yang fungsinya untuk menjalankan program satu kali jika tidak ada loop, dan selanjutnya adalah toolbar run continuously, fungsinya menjalankan program terus-menerus, akan berhenti jika diklik lagi icon run continuously atau abort execution. Toolbar pause adalah untuk menghentikan program sementara. Text setting untuk mengubah teks sesuai kebutuhan. Align objek untuk mengatur objek secara horizontal, vertikal, atau bahkan ke dalam green tertentu. Distribute objek adalah untuk menyeimbangkan objek-objek secara horizontal atau vertikal. Resize objek adalah untuk mengubah ukuran objek atau elemen-elemen yang ada di front panel atau block diagram. Search adalah untuk mencari fungsi atau blok diagram yang mau dicari. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian toolbar file, yang dimana di dalamnya terdapat new VI, new, open, close all. New adalah untuk membuat kertas kerja baru. Save adalah untuk meng-save program kita. Create project adalah membuat project baru. Open project membuka project baru. VI property adalah untuk mengetahui properti dari virtual instrument yang setelah program kita buat. Selanjutnya adalah edit, yang dalamnya adalah ada undo window size, paste, select all, make current file default, rectangle file to default, import pictures to clipboard, remove broken wires, clean up diagram, remove fixed point for security, dan lain-lain. View adalah untuk mengeluarkan function palette. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah function palette yang di dalamnya terdapat banyak fungsi-fungsi blok diagram. Ada programming, measure, instrument, mathematics, signal processing, data communication, connectivity, control simulation, express, add-ons, FPGA interface. Selanjutnya ada project yang dalam terdapat create project, open project. Operator adalah run, step into, step over, data logging, change, run match. Tools adalah measure, automation explorer. Instrumen adalah find instrument driver, untuk menemukan instrumen driver. Compare, mark, profile, security, surname, will, application X, so for VIs, source control, LLB manager, import, shared variable, control simulation. Windows adalah untuk mengetahui show front panel yang sebelah kanan. Selanjutnya adalah till left or right, till up and down, full size, all windows.
Selanjutnya adalah terakhir help adalah show context help. Review help, explain error untuk menjelaskan error, find example untuk mencari example yang sudah ada dalam review. Terdapat analisis, building, communication, control, distribute, favorite, fundamental, hardware input, industry application, most research, networking, optimizing application, printing, programmatically, tools, dan search untuk mencari example yang kita cari, misalnya serial. Nah, seperti yang kalian lihat adalah serial. Data flow. Selanjutnya adalah review tutorial 2 data flow. Data flow adalah konsep fundamental dalam pemrograman dan pemrosesan informasi yang menggambarkan bagaimana data mengalir melalui sebuah instruksi, sistem, dan pemrograman komputer. Dalam model data flow, operasi dan instruksi dieksekusi ketika data dibutuhkan untuk menjalankan operasi tersebut tersedia. Ini berbeda dengan model pemrograman tradisional yang berbasis pada urutan instruksi atau perintah. Pada bagian data flow, saya akan membuat sebuah rangkaian block diagram dengan 2 buah numeric control, 1 tank indikator, dan meter. Sambungkan 2 buah numeric control dengan fungsi add atau tambah. Numerik 1 ke X, numerik 2 ke Y. Dan output X dan Y menyambung ke tank sama meter indikator. Ke tank indikator. Jika jalurnya belum disambung, maka pada bagian run akan berbentuk tanda panah rusak. Jika kalian klik list error, maka bisa terlihat errornya apa. Wire has lost end, artinya wire tidak tersambung. Jika kalian melihat show error, maka kalian akan mengetahui di mana errornya. Seperti yang terlihat, errornya adalah pada bagian wire yang tidak tersambung. Jika kita menyambungkan wire-nya, maka pemrogramannya tidak error lagi. Sebelum di run, ubah display format pada tang dan meter ke satuan 100 pada max bagian scale dan ubah scan style. Setelah jalur disambungkan, kita akan mencoba run continuously untuk mencoba jalur data program Visual Review. Jalannya dengan mengklik icon highlight execution. Bisa dilihat datanya mengalir
dari numerik 1 dan 2 ke dalam fungsi add. Selanjutnya outputnya mengalir kepada dua bagian tank indikator dan meter. Maka indikator tank dan meter akan berubah sesuai nilai input yang dimasukkan. Jika numerik 2 adalah 20, maka hasilnya adalah 0 tambah 20, maka hasil yang dikeluarkan dalam indikator tangki dan meter adalah 20. Yang akan berubah sesuai dengan input yang dimasukkan. Untuk merapikan jalur yang kita buat, kita bisa menggunakan icon clean up diagram. Seperti yang kalian lihat di layar, setelah mengklik toolbar clean up diagram, jalur yang sebelumnya panjang tidak rapi acak dan menjadi rapi dan hemat ruang. Selanjutnya adalah parallel processing. Parallel processing adalah sebuah konsep di mana tugas atau pekerjaan dibagi menjadi beberapa bagian yang dapat dieksekusi secara bersamaan atau paralel, biasanya oleh beberapa unit pemrosesan atau thread. Dalam konteks komputasi, parallel processing memungkinkan komputer untuk melakukan beberapa tugas secara bersamaan yang dapat menghasilkan peningkatan kinerja dan efisiensi. Pada bagian ini, saya akan memakai fungsi while loop untuk rangkaian pertama dan for loop pada rangkaian kedua. Rangkaian pertama, saya membuat rangkaian untuk menampilkan data numerik random dari 0 sampai 10 dalam indikator waveform charts yang ditampilkan dalam bentuk gelombang. Klik konstan 10 dan sambungkan jalurnya kepada waveform chart. Maka ini adalah rangkaian pertama. Menggunakan while loop function, tambahkan control icon stop serta tambahkan delay 10 mm per second. While loop. Tambahkan timing ms, wait ms, klik kanan, klik constant 100 millisecond. Rangkaian kedua adalah membuat rangkaian menampilkan data meter kecepatan menggunakan fungsi radian per second to rpm. Menggunakan for loop function 100 kali loop dengan delay 10 mm second. Search RPM, radian per second to rpm. Kita tambahkan juga random number. Ubah lower bound dan upper bound pada fungsi random number lower 0
lowernya menjadi 0, upper jadi 10, serta ubah tampilan meter dengan mengklik kanan mouse, pilih display format, pilih icon scale, dan ubah maksimumnya menjadi 100. Seperti yang terlihat di kertas kerja, terdapat dua fungsi loop yang berjalan bersamaan, yang mana fungsi for kita ubah menjadi 100 kali loop, dan kita mengklik indikator bisa mengetahui berapa kali loop yang udah berjalan. Kali loop dan kita jangan lupa juga mengklik kontrol seperti yang terlihat di kertas kerja. Terdapat dua fungsi loop yang bisa berjalan bersamaan, yang mana fungsi for akan selesai duluan karena dalam fungsi loop yang for adalah yang berjalan berhitung berapa kali yang telah ditentukan. Sedangkan while loop ini berhenti tergantung dengan kondisi yang ditentukan dalam loop. Untuk kali ini while loop akan berhenti jika tombol stop diklik. Loop akan berhenti jika kondisi yang telah ditentukan terpenuhi. Dalam parallel processing loop dan kondisinya terpenuhi duluan yang akan berhenti duluan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat rangkaian flat square. Klik kanan, add after. Flash squares yang fungsi programnya akan dijalankan terlebih dahulu dari sebelah kiri ke kanan, yang programnya single processing. Pindahkan rangkaian pertama dan rangkaian kedua. Saya akan klik run. Maka rangkaian program 1 akan berjalan duluan. Jika flat pertama selesai, maka flat kedua akan berjalan. Baiklah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan bagian review FRC atau First Robotics Computation. Selanjutnya adalah agenda review FRC. Pertama akan menjelaskan pengenalan review untuk FRC. Kedua adalah robotik dalam First Robotic Computation of FRC. Yang ketiga adalah front panel dan diagram blok. Pertama adalah pengenalan review untuk FRC. Review adalah platform pengembangan perangkat lunak yang kuat yang digunakan secara luas dalam First Robotic Computation atau FRC untuk mengembangkan controller robot sebagai bahasa
Programan grafis yang intuitif LabVIEW memungkinkan para peserta FRC untuk dengan mudah merancang, menguji, dan menerapkan algoritma kontrol yang kompleks dan mengaplikasikan robot secara efektif dalam pertandingan. Dengan antarmuka pengguna yang visual dan alat bantu yang kuat, LabVIEW memberikan solusi yang dapat disesuaikan dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pemrograman dalam konteks FRC. Dalam sesi ini, kita akan menjelajahi berbagai fitur dan teknik dalam LabVIEW yang relevan untuk FRC, termasuk penggunaan prop, penanganan masalah kamera, versi kontrol, dan topik lanjutan dalam pengembangan perangkat lunak robotik. Selanjutnya adalah Roborio dalam First Robotic Competition FRC. Roborio merupakan perangkat kontrol utama yang digunakan dalam First Robotic Competition FRC untuk mengendalikan robot peserta sebagai otak robot. Roborio menyediakan antarmuka yang kuat antara perangkat keras dan perangkat lunak, memungkinkan tim untuk mengimplementasikan strategi dan fungsi kontrol yang kompleks. Dengan berbagai port input atau output dan kemampuan komputasi yang tinggi, Roborio memberikan fleksibilitas dan kinerja yang diperlukan untuk menangani tuntutan persaingan dalam FRC. Dalam sesi ini, kami akan membahas berbagai fitur dan fungsionalitas Roborio serta praktik terbaik dalam penggunaannya untuk merancang dan mengimplementasikan robot FRC yang sukses. Yang adalah MXP Mario Expansional Port. Port Expansion Mario atau MXP adalah antarmuka tambahan yang tersedia pada perangkat Mario yang memungkinkan pengguna untuk memperluas fungsionalitasnya dengan menghubungkan berbagai modul eksternal. Dengan MXP, pengguna dapat mengintegrasikan sensor tambahan, aktuator, dan modul periferal lainnya ke dalam sistem Mario, sehingga memungkinkan pengembangan sistem kontrol yang lebih kompleks dan kostum. Antarmuka ini menawarkan berbagai sinyal digital analog serta antarmuka bus seperti SPI, I2C, dan UART yang memungkinkan Mario untuk berkomunikasi dengan berbagai perangkat lunak eksternal. Dengan demikian, MXP menjadi komponen kunci dalam memperluas kemampuan Mario dan meningkatkan fleksibilitas dalam aplikasi pengendalian dan pemantauan yang beragam. Seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah gambar dari Mario National Instrument, yang mana pada bagian pin-pin ini adalah Mario Expansional Port. Selanjutnya adalah front panel. Front panel merupakan antarmuka visual utama yang digunakan dalam lingkungan pengembangan LabVIEW, yang memungkinkan pengguna untuk membangun antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk aplikasi yang mereka kembangkan. Dalam front panel, pengguna dapat menambahkan elemen seperti tombol, kotak teks, grafik, dan indikator yang mempresentasikan input dan output, dan status dari program yang sedang dijalankan. Setiap elemen dapat diatur dengan properti tertentu seperti ukuran, warna, dan tata letak. Untuk membuat tampilannya sesuai dengan kebutuhan aplikasi, front panel juga menyediakan kontrol langsung atas variabel dan data yang digunakan dalam program. Penggunaan dapat membuat koneksi antara elemen-elemen GUI di front panel dan block diagram program, sehingga memungkinkan interaksi dua arah antara antarmuka pengguna dan logika program. Selanjutnya adalah kontrol palette.
Kontrol palette adalah salah satu fitur utama dalam lingkungan pengembangan LabVIEW yang digunakan untuk menambahkan kontrol dan indikator ke dalam front panel sebuah program. Ini adalah kumpulan alat yang menyediakan berbagai jenis elemen GUI yang dapat digunakan pengguna untuk membangun antarmuka pengguna aplikasi mereka. Dalam kontrol palette, pengguna dapat menemukan berbagai macam kontrol seperti tombol, kotak teks, slider, dan drop-down menu yang dapat digunakan untuk menerima input dari pengguna. Di sisi lain, pengguna juga dapat menemukan indikator seperti grafik, lampu indikator, dan tampilan angka yang digunakan untuk menampilkan output dan status dari program. Fitur yang membuat kontrol palette sangat berguna adalah kemampuannya untuk mengkategorikan kontrol dan indikator berdasarkan fungsi dan tipe mereka. Ini memudahkan pengguna dalam navigasi dan menemukan elemen yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi mereka. Yang kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah kontrol palette dari sebuah front panel. Selanjutnya adalah block diagram. Fitur selanjutnya adalah block diagram. Block diagram adalah komponen utama dalam lingkungan pengembangan LabVIEW yang digunakan untuk membangun logika program. Ini adalah representasi visual dari alur eksekusi program yang terdiri dari ikon dan simbol yang terhubung oleh kawat untuk menggambarkan aliran data. Di dalam blok diagram, pengguna dapat menambahkan fungsi, struktur kontrol, variabel, dan sub-VI untuk membuat program yang lengkap. Dengan menggunakan blok diagram, pengguna dapat dengan mudah merancang, mengatur, dan mendeklarasi logika program mereka. Simbol-simbol yang digunakan dalam blok diagram mewakili operasi matematika, fungsi logika, kontrol alur program, dan banyak lagi. Memungkinkan pengguna untuk membuat program yang kompleks dengan visual yang intuitif. Aliran data antara ikon-ikon di blok diagram dipresentasikan oleh kawat yang menggambarkan bagaimana data diproses dan disalurkan melalui program. Pengguna juga dapat menambahkan komentar dan label untuk menjelaskan fungsi setiap bagian dari blok diagram. Seperti yang bisa kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah rangkaian dari blok diagram yang telah kita buat sebelumnya. Kontrol palette. Function palette adalah kumpulan alat dalam lingkungan pengembangan LabVIEW yang menyediakan berbagai macam fungsi dan operasi yang dapat digunakan pengguna untuk membangun logika program di blok diagram. Ini adalah sumber daya yang kaya yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan menggunakan berbagai macam fungsi pemrosesan sinyal, matematika, pengukuran, pengaturan aliran program, dan banyak lagi. Dalam function palette, pengguna dapat menemukan fungsi-fungsi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta fungsi-fungsi matematika lanjut seperti trigonometri, logaritma, eksponensial, dan lain-lain. Selain itu, pengguna juga dapat menemukan fungsi pengolahan sinyal seperti filter, FFT, fast Fourier transform, dan fungsi pengukuran seperti pengambilan data dari sensor dan pengaturan aliran program seperti perulangan dan pengedisian. Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah kontrol palette. Selanjutnya adalah wires dalam LabVIEW atau kabel. Digunakan untuk mengalirkan data antara elemen-elemen dalam blok diagram. Setiap kabel atau wire memiliki jenis data yang berbeda-beda, yang menentukan tipe data yang didapat dialirkan melalui kabel tersebut. Berikut adalah beberapa jenis kabel, wires, dan tipe data yang umum digunakan dalam LabVIEW. Yang pertama adalah integer, yang kedua adalah floating point, yang ketiga adalah boolean,
yang keempat adalah string, dan yang kelima adalah array. Integer termasuk dalam numeric word digunakan untuk mentransmisikan data numerik seperti integer, floating point numbers, dan complex numbers. Tipe data ini termasuk integer, floating point, dan kompleks. Selanjutnya adalah boolean. Boolean virus digunakan untuk mentransmisikan data boolean yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Selanjutnya adalah string where digunakan untuk mentransmisikan data teks atau karakter. Tipe data ini digunakan untuk mempresentasikan teks atau urutan karakter. SUBVI Sub Virtual Instrument adalah elemen penting dalam pengembangan program review yang memungkinkan pengguna untuk mencegah program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memecah dan lebih mudah dikelola. SUBVI adalah blok diagram review yang dibuat untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara terpisah dan dapat digunakan berulang kali dalam proses yang lebih besar. Dengan menggunakan SUBVI, pengguna dapat meningkatkan modularitas, memudahkan debugging, dan mempromosikan praktek rekayasa perangkat lunak yang baik. Dalam pengembangan aplikasi LabVIEW, SUBVI juga memungkinkan kolaborasi antara pengembangan yang berbeda dan memfasilitasi penggunaan kembali kode yang sudah ada, sehingga mempercepat proses pengembangan dan memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Seperti yang kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah rangkaian yang sebelum dibuat menjadi SUBVI. Di bawahnya adalah SUBVI yang dimana di dalamnya berisi numerik 2, add, dan indikator X plus Y. Selanjutnya adalah cluster. Cluster adalah salah satu jenis tipe data dalam LabVIEW yang memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan beberapa data yang berbeda jenis menjadi satu entitas tunggal dalam cluster. Data-data tersebut disusun secara terstruktur dan dapat diakses secara bersama-sama. Secara visual, cluster dalam LabVIEW direpresentasikan oleh sebuah kotak yang berisikan sejumlah elemen data yang disusun dalam susunan tertentu. Setiap elemen dalam cluster dapat memiliki tipe data yang berbeda, seperti angka, string, array, atau bahkan tipe data cluster lainnya. Keuntungan menggunakan cluster adalah memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan data terkait menjadi satu entitas yang lebih mudah dikelola. Cluster juga memfasilitasi pemindahan data antara SUBVI ke virtual instrument dan memungkinkan pengiriman multiple data secara bersamaan melalui satu kabel wire pada blok diagram. Seperti gambar di sebelah kanan, kalian lihat ini adalah array of cluster atau array of cluster, yang mana dalamnya terdapat angka, string, array, atau bahkan tipe data cluster yang berbeda juga di dalam sini. Selanjutnya adalah context help, adalah fitur yang disediakan oleh LabVIEW untuk membantu pengguna memahami fungsi dan penggunaan elemen-elemen dalam lingkungan pengembangan perangkat lunaknya. Ketika pengguna mengarahkan kursor atau mouse ke atas sebuah elemen, seperti fungsi atau kontrol, LabVIEW akan menampilkan informasi kontekstual yang terikat dengan elemen tersebut. Informasi yang ditampilkan dalam konteks help biasanya mencakup distribusi singkat tentang fungsi atau kontrol tersebut, termasuk parameter-parameter yang diperlukan atau properti yang tersedia. Konteks help juga dapat menyediakan contoh penggunaan atau keterangan tambahan yang membantu pengguna memahami cara menggunakan elemen tersebut dalam kode mereka. Seperti yang terlihat di sebelah kanan, di
Gambar tersebut adalah, kalian bisa melihat adalah konteks. Mana pertama judulnya adalah add, yang mana untuk fungsi x plus y sama dengan inputnya x plus y. Yang ketiga adalah compute of the sum the inputs. Yang keempat adalah terminal data type DBLY double 64 bit real dalam kurung 15 git precision digit. Yang kelima adalah connected wire data type I32 Y long 32 bit integer dalam kurung 2147483648. Detail hype untuk informasi lebih lanjut. Selanjutnya adalah find example. Dalam live view terdapat berbagai contoh yang tersedia untuk membantu pengguna memahami konsep-konsep dan teknik-teknik yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Contoh ini mencakup beragam bidang, mulai dari pengolahan sinyal hingga program perangkat keras. Contoh-contoh tersebut tidak hanya mencakup aplikasi sederhana, tapi juga contoh yang lebih kompleks untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemampuan live view. Pengguna dapat dengan mudah mengakses contoh-contoh ini melalui fitur example Finder yang terintegrasi di dalam perangkat lunak live view. Dengan memanfaatkan contoh-contoh tersebut, pengguna dapat mempercepat pembelajaran dan pengembangan aplikasi mereka tanpa perlu memulai dari awal. Di dalam fungsi live view, bisa kalian lihat di sebelah kiri toolbar adalah browse untuk mencarinya dari analisis signal processing, matematik, building user interface, communication with internal application, kontrol dan simulasi, distributing dan documentation application, favorit, fundamental, hardware, inputs output, industry applications, most rich networking, optimizing application, printing and publishing data, programming Shirley controlling PLS, tools dan modules, tools and modules not installed. Pada bagian disebut adalah kalian bisa mengetahui terdapat banyak pilihan yang bisa kita pilih. Dan di sebelah kanannya adalah search. Itu fungsi untuk mencari search yang tadi sebelumnya. Selanjutnya adalah debugging. Debugging adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam sebuah program komputer. Dalam konteks live view, debugging melibatkan pemantauan eksekusi program, analisis data yang dihasilkan, dan identifikasi masalah potensial yang mengganggu kinerja program. Live view menyediakan berbagai alat dan fitur untuk membantu pengguna dalam proses debugging, termasuk alat untuk menetapkan titik henti, breakpoint, memantau nilai variabel, serta mengevaluasi aliran data melalui diagram blok. Dengan menggunakan alat-alat ini, pengguna dapat secara efektif mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam program mereka, memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan benar dan sesuai dengan yang diharapkan. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang tidak mengerti, kalian bisa mencarinya di sumber-sumber YouTube yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.